bantuin membalut luka tuh tiap kali di ini ternyata darahnya keluar lagi, begitu di ini keluar lagi, gak bisa stop ini. Waduh, banyak banget ya darahnya. Darah tuh antara kaki sama sandal itu ya kan lengket, kok jadi berkurang ya lengket. Loh, terus habis itu nggak lama tuh saya gosok. Loh, kok darahnya udah ya pudar lama-lama darahnya tuh hilang, kapasnya tuh juga jadi putih lagi. Halo, selamat sore, nama saya Bob, dan sore ini saya ingin menyampaikan satu cerita yang menarik. Ya ini ini disclaimer dulu ya. Jadi saya bukan orang berilmu, saya bukan orang yang punya kesaktian atau kepandaian tertentu. Saya hanya tertarik dengan cerita-cerita, kisah-kisah yang misterius, yang menarik ya, gitu ya. Nah, dan juga cerita ini, video ini tidak dibuat untuk menyudutkan atau menjelekkan seseorang atau sesuatu. Ini hanya berbagi cerita aja. Jadi sifatnya hanya hiburan semata. Oke, baik, itu saja disclaimer ini. Selamat menikmati. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah saya sendiri dulu ya, waktu saya masih kecil ya. Ya, nah jadi cerita ini tuh terjadi waktu saya masih SD ya, kira-kira waktu umur 7 atau 8. Jadi mungkin sekitar tahun 1977 atau 78 gitu ya. Nah jadi gini, dulu tuh ya masih SD ya, itu kan kadang pulang pagi. Nah waktu pulang pagi itu nyampe di rumahnya kan lebih awal. Nah jadi saya tuh pengen mainnya ke rumah temen. Nah, sebut saja si A gitu. Nah, si A itu rumahnya nggak terlalu jauh dari rumah saya waktu itu. Ya temen satu angkatan lah ya, seumur gitu. Nah waktu itu saya berangkat ke tokonya si A, terus kami di tokonya si A itu udah seperti keluarga ya, tinggal keluar masuk itu aja, masuk. Nah terus nyapa si Om sama si Tante, nah mamanya si A ini ya, papa mamanya si A. Terus dia bilang, si A belum pulang. Oh ya, Tante mungkin bentar lagi dia baru nyampe, saya udah nyampe duluan. Oh kenapa pulang pagi? Waduh, nggak tahu, Tante tiba-tiba disuruh pulang jam 10. Oh ya udah katanya. Ya udah tunggu di belakang. Nah, rumah si A itu di belakang ada gudang. Nah, terus gudang itu dia toko ya, toko. Si A ini rumahnya di depan gitu, ada tokonya, terus ada rumah keluarganya di belakang, ada ruang keluarga, ada ruang makan, terus dapur. Nah, itu ada gudangnya cukup besar ya. Mungkin sekitar 12 kali 30 meter gitu ya, kira-kira 12 kali 20 lah, 20 meter gitu ya. Nah di samping gudang itu ada pintu cukup besar ya, gerbang gitu. Nah itu di luar itu ada halaman. Nah, halamannya ini punya sepupunya si A ini, ya kita sebut aja si B. Nah ini jadi mereka tuh rumahnya sebelahan, depan sama-sama ada tokonya, terus ada rumah keluarganya. Nah di belakang itu yang rumahnya si A nya dijadikan gudang, yang sepupunya si B ini jadi lapangan, lebih gede rumahnya. Itu lapangan ini buat jemur gabah atau apa. Nah saya mau ke rumahnya si B. Nah rumornya hampir sama dan teman main gitu ya. Nah rumah si B ini di belakang itu kan sering buat jemur gabah gitu ya. Nah itu dia pelihara anjing dulu gitu. Kalau anjing ini kan dulu buat jaga ya, karena dulu kan belum ada CCTV ya, tahun 70-an. Nah anjing tuh biasa diikat gitu ya. Nah, dan galak anjingnya gitu. Nah saya pikir udahlah, hari begini jam segini seharusnya anjingnya diikat nih gitu. Nah terus saya ke halaman, ke rumahnya si B ini ya. Nah terus kemudian anjing ini ternyata ngomong-ngomong, saya pikir masih diikat ya, karena nggak tahu dia lari, nyamper, waduh ternyata tadi ikat. Wah saya lari balik masuk ke gudangnya yang milik si A itu tadi. Nah masuk gudang terus belok kan, nah karena beloknya tajam itu kepreset. Nah kalau zaman dulu tuh kan lantai itu
dibikin dari plesteran ya, dari semen. Nah kalau sudah umurnya tua itu kan banyak lubang-lubang pecah-pecah gitu ya. Nah itu saya kepreset, kaki saya tuh kena lubangnya itu, dek gitu. Nah kan dulu masih pakai zamannya pakai sandal jepit ya, jadi sandal jepitnya itu kalau kita kepreset sandal jepitnya udah nggak tahu kemana, itu kan ikut apa lepas dari kaki kita. Nah dek kena. Nah saya belok jatuh, tapi karena takut sama anjing, wah bangun lagi lari lagi. Nah terus si B ini punya kakak perempuan, ya sebut aja si A ya, si A ini punya kakak perempuan, sebut aja si C. Wah itu mungkin lagi masak di dapur, sebelahnya kan udah, wah dia langsung lihat saya dikejar anjing, dia langsung bantuin gitu. Nah anjingnya kabur, terus apa, sesudah itu saya jatuh ngedeprok, duduk ngedeprok karena udah lemes kakinya ya, takutan kita. Nah ternyata saya lihat waduh kaki saya berdarah. Wah saya teriak-teriak, oh berdarah lagi, segala macam, tolong ambilin kapas dong, gini. Si kakak perempuannya si A ini, si C ini, dia lihat kaki saya berdarah, dia nyari kapas sama yang obat merah yang zaman dulu. Akhirnya yang ketemu kapas duluan tuh, dia balik lagi, pak kapas ini pakai dulu dah katanya. Kurang, saya bilang ya udah ntar saya cari lagi katanya. Udah buat apa, tentuin membalut luka tuh tiap kali di ini ternyata darahnya keluar lagi, begitu di ini keluar lagi, gak bisa stop ini. Waduh banyak banget ya darahnya. Nah saking takutnya tuh saya gosok terus gitu. Nah tadi si kakaknya si A ini, si C ini juga lihat darahnya banyak, dia lari nyari apa kapas sama obat obat luka ya, dulu pakai obat merah namanya. Nah gak lama kemudian saya berasa kok darah di kaki saya ini kan lengket ya, kalau udah darah tuh antara kaki sama sandal itu ya kan lengket, kok jadi berkurang ya lengket. Loh, terus habis itu nggak lama tuh saya gosok. Loh, kok darahnya ya pudar, lama-lama darahnya tuh hilang, kapasnya tuh juga jadi putih lagi, cuma kotor aja ya, agak coklat dikit karena apa, kotoran di kaki itu ya. Nah bingung, bekas lukanya juga lenyap, bilang begitu aja, bekas lukanya nggak tahu kemana, seperti nggak luka gitu. Nah itu kakaknya si A yang namanya si C itu balik, ini katanya apa, kapasnya sama obat lukanya katanya. Nah, tapi ternyata udah nggak ada lukanya, darahnya juga nggak ada. Dia bingung juga loh, kok bisa hilang ya darahnya katanya. Ya nggak tahu ini hilang, saya bilang darahnya itu. Nah, terus si A ini datang sama kakaknya lagi yang satunya ya, kepada si D gitu lah ya. Udah mereka nanya ada apa gini ya kan. Nah, dia bilang nggak mungkin dong, nggak mungkin apa segala macam, apa ribut mulut lah mereka gitu, karena yang satu bilang nggak mungkin, yang satu bilang ya kan. Saya sampai ngomong itu kan si C kan lihat sendiri tuh kayak gitu tuh, sampai apa, iya tadi aku lihat katanya, tapi kok darahnya nggak ada gitu. Nah saya jadi ketakutan, lari pulang di rumah ada om tante saya ceritain, mereka ketawa, loh gak mungkin katanya. Ya mungkin mereka anggap cerita anak kecil ya gitu. Ya kalau saya pikir apa, kalau ditanya kenapa ya nggak tahu juga ya kenapa bisa seperti itu gitu. Nah tapi saya pikir sih pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa tuh ya, sejak kecil itu saya entah kenapa tuh apa ya, merasa respect sama Tuhan, dan sejak kecil itu saya merasa Tuhan itu yang paling hebat gitu. Nah jadi ya entah itu yang melindungi saya atau apa nggak ngerti, cuman saya berpikir ya udah jangan lupakan Tuhan, itu yang nomor satu. Terus yang kedua, pesan saya adalah selalu berbuat baik, karena perbuatan baik tidak pernah sia-sia. Oke, demikian cerita ini saya sampaikan. Ya jangan lupa dongeng
tapi nyata. Kalau tidak aneh, tidak nyata. Oke, sampai ketemu di cerita berikutnya. Terima kasih.